kalian harus tahu nih, Avatar The Last Airbender live action season 2 lagi rame banget dibahas, bukan cuma karena lanjut ke season baru, tapi karena arah ceritanya bakal jauh lebih berat dibanding season 1. Kalau season 1 masih kerasa kayak petualangan keliling dunia, season 2 ini mulai masuk ke fase di mana setiap keputusan punya konsekuensi. Konfliknya nggak lagi sederhana, dan dunia Avatar mulai kehilangan sisi seru-seru ajanya. Ini karena season 2 bakal ngadaptasi bagian paling kompleks dari animasinya yang berjudul Book to Earth. Di fase ini, perang gak cuma hadir lewat baku hantam, tapi lewat politik, manipulasi, dan permainan kotor di balik layar. Avatar mulai sadar kalau niat baik gak selalu cukup buat nyelamatin dunia, dan Aang mau gak mau harus menerima kenyataan itu. Debut Toph by Fong jadi salah satu momen paling ditunggu di season ini. Dari first look Netflix, Toph diperkenalkan di tengah Earth Rumble Arena. Visualnya gelap, underground, dan penuh debu, memberikan vibe petarung liar yang sesuai dengan julukannya, yaitu The Blind Bandit. Dia diperankan Mia Chaek, dan earthbendingnya kelihatan berat, menghantam, dan penuh tekanan, beda dari gaya lembut bender lain. Toph memang buta, tapi justru karena itu dia melihat dunia lewat getaran tanah. Dia nggak baca wajah orang, tapi ngerasain niat mereka. Cara pandangnya jelas, bentrok langsung sama Aang nih, yang terbiasa menghindar dan cari jalan damai. Di teaser sendiri, Aang udah nggak digambarin sebagai bocah ceria yang kebetulan jadi avatar, tapi sebagai seorang yang dipaksa tumbuh oleh keadaan dan mikul tanggung jawab terlalu cepat. Kalau kita lihat dari versi animasinya, di season 2 inilah Aang bakal menghadapi ujian terbesarnya, yaitu belajar earthbending. Sebagai airbender, Aang terbiasa menghindar, bergerak fleksibel, dan nyari jalan damai, sementara earthbending menuntut kebalikannya nih, berdiri tegak, nahan tekanan, dan berani melawan. Nah, perubahan ini juga ngerembet ke tim Avatar lainnya ya. Di teaser, Katara diperlihatkan ngeluarin waterbending dalam skala besar di lautan terbuka. Ini bukan cuma pamer visual, tapi tanda kalau kekuatannya udah naik level. Katara nggak lagi bergantung ke kantong air kecil, tapi udah mampu ngendaliin air dalam jumlah besar. Di sisi lain, Sokka mulai ngerasa terasing di tengah para bender. Tapi justru di season 2 inilah dia nantinya bakal tumbuh jadi otak strategi tim. Season ini mulai nunjukin kalau kecerdasan, perhitungan, dan pengorbanan sama pentingnya nih dengan kekuatan elemen. Dari sisi musuh, season 2 ini juga ganti fokus. Kalau di season 1 ancaman utamanya Zuko, sekarang peran itu diambil penuh nih oleh Azula. Bersama Mai dan Ty Lee, Azula tampil sebagai ancaman yang jauh lebih rapih, terencana, dan kejam. Teaser juga ngasih petunjuk soal kemampuan lightning bendingnya yang bukan sekedar jurus baru, tapi simbol kontrol penuh Azula, baik secara fisik maupun mental. Petir birunya yang lebih gelap bikin dia kelihatan makin berbahaya. Sementara itu, Zuko dan Iroh justru berada di jalur sebaliknya. Hidup sebagai buronan, mereka mulai mempelajari lightning redirection, teknik yang bukan soal menyerang tapi mengendalikan diri. Ini menandai fase krisis identitas Zuko terjebak antara ambisi lama dan jalan baru yang ditawarkan Iroh. Season 2 juga bakal ngenalin Ba Sing Se ya, kota terbesar di dunia Avatar. Dari luar kelihatan damai dan makmur, tapi di balik temboknya, kebenaran dikubur lewat kebohongan, propaganda, dan kontrol informasi oleh Dai Li. Raja Bumi cuma simbol, sementara sistem busuk justru jadi musuh utama. Dan dari sinilah Avatar mulai ngerti kalau kejahatan gak selalu datang dari medan perang, tapi dari sistem yang rapi dan tertutup. Season 2 Avatar live action bukan soal pertarungan yang lebih besar ya, tapi soal konsekuensi. Semua karakter di live action season 2 ini mulai kehilangan sesuatu, kepolosan, arah hidup, atau keyakinan mereka sendiri.